Silakan panelis kedua kita, David Lehman. Di sini akan sedikit teknis ya teman-teman tentang makro, tentang kripto. Emang tentang kripto. Silakan maju. Bapak David Lehman, seorang influencer kripto yang terkenal di jagat sosial media. Kembali tepuk tangan yang mulia. Ya, silakan. Dipersilakan. Malam. Halo. Malam. Oke, di sini 2025 udah setengah tahun ya berjalan. Udah Mei dan Mei hari ini hari terakhir. Kita besok masuk ke Juni di Q2 terakhir. Jadi gue di sini mau ngebawain tentang alpha strategic ya dari kripto kedepannya seperti apa di 2025 ini. Oke, sebelum itu gue mau update dulu tentang kripto di tahun ini. Nah, Januari kemarin ada Donald Trump dilantik jadi presiden ke-47, presiden AS ya, presiden Amerika Serikat. Dan Paul Atkins ini menjadi ketua SEC yang baru menggantikan Gary Gensler. Februari kita masuk. Februari Donald Trump ngumumin kalau dia pro kripto 100% ya, dan US beli Bitcoin untuk treasury mereka. Tapi outflow atau Bitcoin yang keluar dari ETF itu keluarnya tertinggi selama 3 tahun terakhir di Februari 2025. Agak sedikit kontra ya. Next ke Maret. Nggak terlalu banyak update di Maret. Masih outflow dari ETF-nya ya. Masih kuat tapi nggak segede di Februari kemarin. April ada apa nih? April kalau ada yang namanya naratif di cryptocurrency ya. April ini sempat delay di AI naratif ya. Nah di sini ada chartnya nih. Ada tangga merah tuh ya. Dari Januari, Februari, Maret, dan April sedikit rebound untuk market cap-nya AI. Dan yang terakhir Mei, singkat padat 111.000 Bitcoin ATH baru kemarin ya. Dan ini jadi katalis yang paling penting di tahun ini. Kenapa? Karena ATH di Bitcoin ini di tahun ini 2 kali ya, di Januari dan di Mei di break lagi ATH-nya. Dan ini berhubungan sama yang namanya makro. Nah, gue update makronya ada apa aja dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Januari makronya lumayan jelek karena inflasi 3 bulan terakhir ini tertinggi ya, 3,3% di Januari 2025. Di Februari ini yang sempat ngelikuidin gua. Liquid gua di Februari karena Bitcoin hit di bawah 80.000 waktu itu ya. Reciprocal tarif ya. Tarif Trump diumumin untuk seluruh dunia. Diumumin di Februari itu tanggal sebelum Valentine. Di Maret nggak terlalu banyak, tapi Bitcoin dan Ethereum mengalami loss performance cukup dalam. Bitcoin 16%, Ethereum 45% ya, selama month on month atau selama sebulan terakhir. Di April, Trump ngulah lagi dia. Dia melakukan internasional tarif Trump ya, semua market hancur, IHSG trading halt, itu pasti. Kripto hancur, Nasdaq hancur, S&P dan lain-lain semuanya ya, CAC, Singapura semuanya hancur, dan ada Fed dovish. Adanya indikasi untuk pemotongan suku bunga tapi masih belum pasti waktu itu. Dan kalau misalnya si suku bunga ini diturunin, high risk market akan quote on quote bullish. Dan yang terakhir Mei, tarif Trump ditunda secara semuanya di internasional tarif ya. Dan suku bunga ditahan, ternyata nggak diturunin di 4,5. Dan di Juni ini akan ada perubahan sepertinya ya. Oke, next. Kita bicara di sini tentang sejarah dan angka. Ada datanya, ada faktanya. Historikalnya apa aja? Ternyata di Indonesia GDP
atau gross domestic product ya. Per kuartal, ini dari 2021, 2020 COVID kan, 2021 ada yang minus di kuartal pertama, 2022 sampai 2024 semuanya stuck, bukan stuck sorry, growth-nya stabil ya, 5%-an per tahunnya. Nah, kemarin kalau si Fed nggak turunin suku bunga, Indonesia turunin suku bunga, turun 25 BPS jadi 5,50 ya di BI. Nah, kalau si BI rate-nya turun, berarti kan semua deposit yield itu return-nya turun, atau deposito atau obligasi itu dia punya rate year on year-nya turun dan lebih rendah, dan cenderung orang itu ngekeluarin high risk dan pindah ke high risk aset. Nah, duitnya kemana? Ke Asia market. Tapi di Asia market ini April sempat ngedumping ya. Kenapa? Karena tarif Trump ini kan sebenarnya ngefokus Amerika versus China. Amerika versus China ini makanya di April itu sempat turun lumayan dalam di chartnya itu yang di merah dan yang biru. Nah, ini MIS Singapura ya. Duitnya banyak yang lariin ke Singapura, LT, ST. Ini dari convertingnya ke Indonesia rupiah. Nah, ini semua yang punya AAA, F1 Plus itu aset terbagus yang ada di bonds-nya Singapura. Nah, best performing equities and bonds on Singapura ya. Nah, di sini 10 year China government bond yield mengalami kenaikan dan terakhir turun. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak terlalu suka sama produk-produknya. Kenapa? Karena banyak banget yang stuck dan orang cenderung untuk naik atau pindahin ke high risk asset. Nah, ini datanya dari indeks-indeks ya. Yang atas itu indeksnya Asia, Shanghai, Hong Kong, itu Hang Seng ya. CSI, yang bawah itu Nasdaq, S&P. Nah, volatility indexnya naik. Bitcoin jadi yang paling bawah tuh paling gede volatility-nya, lebih dari 70%. Nah, yang kanan ini Magnificent Seven dari 1 tahun ke belakang ya. Jadi Magnificent Seven ini 7 saham terbesar yang ada di S&P 500 plus ditambahin Bitcoin di sini, gue tambahin di chartnya. Bitcoin itu jadi average of volatility index. Kenapa? Karena di kanannya BTC ini Meta, Nvidia, Tesla itu masih punya volatility yang lebih tinggi dari Bitcoin. Sedangkan Google, Amazon, Microsoft, Apple itu volatility-nya lebih kecil dari Bitcoin. Nah, kenapa kripto nih? Tuh, gue nanya ke kalian, kenapa kripto itu menjadi salah satu pilihan aset, bukan cuma untuk retail tapi untuk institution? Ada yang bisa jawab? Ya udah, gue jawab. Kripto itu identik sama Bitcoin ya. Bitcoin punya betulan ke 6, sempat ke 5 kemarin. April itu sempat di 5 ya, top upset by market cap. Dia udah ngalahin Google. Dan 4 ini, 2 sampai 5 ini itu yang ngekerek S&P 500. Jadi gede banget ya. Dan yang paling atas udah pasti gold. Nah, kenapa Bitcoin? Kalau saham Indo, saham luar pun ya, tidak punya limitasi, scarcity atau limited asset. Jadi itu bisa diterbitin terus, bisa dikasih apa yang sebutannya saham itu, bisa dicetak terus. Lembar saham bisa dicetak terus, Bitcoin enggak. Bitcoin pack di 21 juta doang, dan itu nggak akan pernah bertambah lagi. Kedua, fractional base amount. Lo bisa beli Bitcoin di harga di amount yang 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta bisa. Lo nggak harus beli Bitcoin satu keping, lo bisa pecah itu jadi banyak ya. Borderless of location. Gue di Indo, let's say ada teman gue namanya Darren. Misalnya Darren lagi di Singapura atau lagi di Hong Kong, dia butuh transferan lah. Gue bisa pindahin Bitcoin gue ke wallet dia, walaupun dia ada di luar negeri. Dan yang terakhir, no time limit acquisition. Gue bisa transfer dia jam 3 pagi, jam 5 sore, 12 siang, terserah, bisa itu semua. Nah, Bitcoin price after performance ya. Bitcoin pricing after halving. Nah, ini halving pertama, halving kedua, halving ketiga. Halving ketiga itu
garis yang ini gambaran kiri ya, garis yang biru muda. Halving kedua itu yang biru tua, hijau yang paling atas itu halving pertama. Halving pertama itu di tahun 2012 ya, 12, 16, 20, 24 ya. Setiap halving Bitcoin mengalami kenaikan, tapi kenaikannya itu nggak signifikan dari halving sebelumnya ya. Nah di sini juga ada nih time frame-nya 2016, 2020, 2024, dan kita lagi ada di kotak hijau itu. Di kotak hijau itu terjadi all time high di 111 kemarin ya, dan masih punya pergerakan lagi ke depannya. Nah ini dari TradingView gue tarik data month on month yang Bitcoin 2023 163% kenaikannya. Itu kan sempat 2022 November Desember itu di 16-18 ribu, di 2023 akhir itu di sekitaran 40-an ribu ke atas ya, dan 2024 sempat nyetak, dia nge-break ATH yang lama, bikin ATH yang baru, dan dia ngacir tuh. Itu candle yang tinggi banget tuh pas November 2024 itu kan, dari 77 ya, 77, 76, 78, naik 80, 90, sampai 100. Sampai ATH yang barunya itu di Januari kemarin 109 ya, 109, dan kemarin di break lagi ke 111 ya. Baru 2 minggu lalu ATH yang baru Bitcoin. Nah ini menunjukkan apa? Bitcoin punya average rate of return yang gede, yang mengalahkan hampir semua aset kelas yang ada di dunia. Nah, Bitcoin yang kiri, Bitcoin dan traditional asset, CAGR itu compounding average growth rate. Jadi kenaikan rata-rata per tahunnya itu seperti apa Bitcoin. Nah itu gue cuma compare ketiga doang, Bitcoin, Gold, S&P 500. S&P 500 cenderung stabil, Gold menurun enggak ya. Nah Bitcoin ini stabil, dan stabilnya di angka rata-rata di 50 sampai 70-80% year on year-nya. Nah ini gue narik data dari Fidelity. Yang kanan, Bitcoin versus other investment asset class ya, selama 12 tahun terakhir, dari 2012 sampai 2023, gue nggak tarik sampai 2025. Paling kiri, top performance-nya paling kiri, Bitcoin 9 kali best 9 kali best performance di 12 tahun terakhir ya. Dia cuma kalah di 2018 dan 2022, karena 2022 itu ada COVID dan itu baru hit gede banget, dan 2018 itu ada financial crisis di seluruh dunia di investment class market di seluruhnya. Nah makanya US Treasury itu banyak banget orang yang masuk karena orang parkir duitnya di bonds-nya US, makanya dia punya CAGR yang gede. Sisanya minus semua tuh, gold minus, US corporate minus, S&P index minus, Russell, commodities, MSCI EM, MSCI itu Morgan Stanley ya, capital index emerging market, dan Bitcoin minus 73% di 2018. Sisanya selain 2022 semuanya rata kiri, 9 kali top performance dari 12 tahun. Nah, apa nih nextnya nih? Next, Bitcoin versus Gold ETF. Ini gue komparasi ya, dari since ETF launch. Jadi Bitcoin ada ETF-nya, Gold juga ada ETF-nya ya. Inflow dari 1 bulan 2 bulan terakhir yang kiri, hijau. Jadi artinya apa? Banyak yang beli Bitcoin di ETF, khususnya di ETF-nya. Kalau kayak BlackRock, IBIT, itu bukan BlackRock yang beli, itu nasabahnya BlackRock yang beli lewat ETF shares-nya dari IBIT-nya BlackRock. Nah yang kanan, Gold compounding growth. Goldnya itu yang biru, yang kuning itu BTC. Growth-nya BTC jauh lebih gede dari Gold ya, tahun ke tahunnya ini. Nah, tahu chart ini nggak? M2SL, Money Supply, M2 Money Supply Index, dan ini data 2024, 2025 jauh lebih gede lagi. RWA dan yang terakhir banyak yang ditunggu-tunggu sama yang megang cryptocurrency di sini.
rate cut akan terjadi di Juni 18 2025 Fed meeting dan rencana akan diturunin BPS-nya lagi, dan itu orang makin males ngelihat produk yang ada di banking. Orang makin males ngelihat 10-year bonds maturity dari US, dan dia ngelirik salah satunya apa? S&P dan cryptocurrency. S&P orang udah tahu CAGR-nya nggak terlalu bagus. Oke lah, bagus lah 11%, 12-13% per tahun. Tetapi kalau mau nyari yang eksponensial, orang sekarang ngelirik ada Bitcoin dan koin-koin yang lain. Kenapa? Karena di sana exposure-nya sangat kencang. Semua institusional di sana FOMO. Ini portofolio Q1 2025. Mungkin kalau ada yang follow gue sempat bikin video 5 koin, 5 potensial koin, 4 apa 5 lah potensial koin yang akan naik di Q1 dan di potensial April. Yang kiri ini before, yang kanan ini after. Ada yang berkurang, ada yang nambah. Kenapa? Karena misal hype gue yang di kiri 11,9%, terus jadi 20%. Kenapa? Hype gue masuk di $9, hampir 4 kalinya, di 35 kan. Hype 35, 36, hampir 40 kemarin. Makanya di sini yang kanan, hype gue backs-nya itu memakan semua percentage dari koin-koin yang ada kan. Gue ada BNB, ada BGB, ada Sol juga. Sol gue jualan lumayan, gue beli di bawah banget, makanya gue agak trimming. Bitcoin gue berkurang, gue sedikit jual. Tahu gue nggak terlalu bergerak banyak. Usual gue yang jeblos. Usual gue hampir ke 0 ya. Dari 3% total porto jadi sisa 0,8. Bukan yang gue jual, bukannya kemakan sama yang lain. Usualnya minus, sisanya enggak. Q2 gue nambahin apa? Kurvedal, fat, sama sirup. BGB gue jual sama. Ada orang ini, sorry ya. BGB gue jual setengah, BNB gue jual dikit. Dan gue masih hold Bitcoinnya. Hype gue masih ada, tahu gue masih ada. Oh, kalau yang ngikutin gue lebih lama lagi, gue punya backs yang naiknya gila-gilaan, itu hampir makan seluruh percentage-nya, namanya SUI. SUI itu dari $1 sampai $5, 5,2. Nah itu yang paling gila di 2024 akhir ya. 2025 Q2 objektif gue seperti ini. Dan Q3 ya nggak tahu, semuanya akan berubah. Ya ini not financial advice. Jangan diikutin karena mungkin entry kalian sama gue beda. Ini cuman jadi gambaran gue, portofolio gue itu gue backs di mana, gue punya conviction di mana. Dan semua profit dan accumulation harus dipooling lagi ke Bitcoin. Kenapa? Karena kripto, aset kripto, investment di kripto hanya berlaku untuk Bitcoin. Kenapa? Karena yang lain itu cuma untuk short term investment. Ya, 2 bulan, 3 bulan, kali 2, kali 3 pindahin ke Bitcoin. That's it, dah. Itu semuanya pindahin ke Bitcoin profitnya. Karena ada yang rug pull, ada yang naik, ada yang stuck bisa dipindahin juga, bisa dirotasi. Dan Bitcoin harus jadi backs paling gede kalian. Kenapa? Karena Bitcoin, tadi siapa yang bilang? Evans ya? Bitcoin adalah aset masa depan. Itu aja dari gua. Thank you. Ada yang mau tanya nggak? Q&A-nya? Udah, lu sini. Ada yang mau bertanya? Oh ya, aku mau mengingatkan pertanyaan terbaik akan mendapatkan sebuah merchandise hadiah dari kita yang sangat berharga. Dan jangan lupa nanti pemenangnya akan kita pilih lewat Instagram. Jadi jangan pastikan follow dan upload kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Oke? Seperti itu. Silakan ada yang mau bertanya dari. Silakan yang di pojok, silakan. Baiklah, perkenalkan namaku Alwi dari. Halo. Ya. Selain trading bang, atau ada nggak staking atau ikut-ikut launch pool gitu? Staking buat titip temen. Launch pool ada, gue kan punya BNB gue taruh buat launch pool, BGB juga gue taruh buat launch pool. Tapi gue nggak pilih semuanya.
Gue kebanyakan, gue itu fundamental orangnya. Gue ngelihat short term oke lah. Short term gue ngelihat, gue lebih ke investment. Gue nggak day trading yang open position pagi, siang close, nggak selalu. Kalau lagi ada momentum aja gue masuk, kalau nggak ada. Staking ada, tapi gue minta tolong temen gue. Ada yang staking gue yang jago si Evan. Nah, Hai, halo. Ya, cukup terjawab. Udah selesai? udah. Ada lagi yang mau bertanya? Lagi yang bertanya? Ada lagi dari sebelah kiri? Mau nanya? Ayo, masih banyak waktunya untuk tanya jawab. Halo, Halo. gua Abed, halo Fit. Iya, iya. Gua mau nanya, ini kan lu berarti mainnya spot ya? Nah, gimana Spot. cara lu nge-manage risiko spot buat misalnya kalau aku yang main short term ya. Nah, gimana cara lu nge-manage risikonya? Kayak misalnya drawdown maksimal cuma 20% kah? Lu bisa cut loss atau gimana? Itu sih yang pengen gua tahu. Spot itu kalau lo tanya spot ada cut loss apa enggak? Ada, tapi cut lossnya nggak kayak futures. So futures kan auto close position hilang duitnya kan, antara minus atau plus GNL. Kalau spot itu antara gua trimming sedikit atau bisa setengah atau bisa sepertiga, tergantung koinnya apa, tergantung conviction gua apa. Saya tahu terus tahun di wallet gua naik turun, gue tetap tahan. Kenapa? Karena conviction gue tahu lumayan lama gue tahan itu ya. Sol juga. Jadi kalau ditanya apa tadi, gue cut loss di spot apa enggak? Mantap gue cut loss. Mantap gue buang 0 sekarang, mantap gue. Itu lumayan minus, lumayan gede. Gue average gue 3,8 apa? 3,3. 3,3 gue cut. Kenapa? Karena untuk naik ke 3,3 lagi sekarang mantap udah 0,2 kali ya. Gue udah nggak pernah lihat lagi. Udah gue remove dari watchlist. Itu kan lu butuh 10 kali lipat kan berarti 1000% kali persen di spot itu ya butuh liquidity yang sangat besar ya. Daripada uang lu nge-stuck di situ berharap naik 10 kali lipat, mending lu cari di tempat yang lain. Atensi uang lu jadi mati di situ. Gitu. Thank you. Terima kasih untuk Mas Abed. Kira-kira ada lagi yang bertanya? Oke, dia. Oke, nama gue Deron. Jadi Bro David, tadi kan gue lihat lu banyak kayak ganti-ganti koin lu ya gitu ya. Kayak dari beberapa yang lu putar itu, lu cara screening perputaran uangnya itu dari ke koin itu gimana caranya? Lu ngeliatnya tuh gimana? Kok lu bisa tahu kayak next Q tuh bakal apa, yang bakal next narasinya gimana? Sama kenapa lu sangat-sangat bullish di Hyperliquid? Gitu. Ini yang pertanyaan pertama dulu ya, ngelihat cycle-nya dari mana? Apa ya, aplikasinya atau apa ini? Bisa semuanya, faktor-faktor yang lain, mungkin makroekonomi, mungkin semuanya, money flow-nya gitu. Kalau perpindahannya ya dari faktor ekonominya, sekarang trennya lagi di mana atau kebutuhan orang lagi di mana. Dan gue ngelihat kalau perpindahan-perpindahan itu gue main di satu naratif atau di satu sektor. Saya AI, gue tetap pindah ke AI tapi nggak terlalu jauh dia punya role play-nya. Itu gue ngelihat di mana, gue ngelihat dari highest of value. Kalau mau ngelihat on-chain analytics-nya gue lewat Arkham, duit whales yang gede-gede lewat mana itu bisa kelihatan ya. Makanya ada backs gue yang lumayan gede, ada backs gue yang ya kecil-kecil 2% dari total porto, 0, sekian persen. Itu karena ya biar kali 2 agak lumayan, terus gue jual rumah gue buat beli Bitcoin, udah gitu. Hyperliquid kenapa? Hyperliquid tuh kayak gabungan beberapa koin, kayak ada kayak fundamentalnya Ethereum di situ, ada fundamentalnya Sol di situ, ada fundamentalnya ARKM di situ. Jadi si Hyperliquid ini punya macam-macam ya, Oracle-nya ada, EVM-nya ada, jaringannya ada sendiri, dia punya perp dex-nya sendiri. Barang bagus itu, barang bagus dan lumayan. Gue lumayan conviction situ, gue udah kayak sales Hyperliquid sini. Udah. Atau apa lagi tadi? Cara lihat naratif. Sama Hyperliquid kenapa lu bisa sangat bullishnya luar biasa gitu. Sampai lu call, kan gue tau lu nge-call dari harga yang sangat-sangat murah gitu. Ya, itu ya. Gue agak demen L1 sebenarnya. Gue banyak dapetin cuan dari L1. Sebelum hype, gue udah masuk di Sui. Gue agak demen di layer 1. Gue suka cara bekerjanya L1.
gitu. Oke, terima kasih untuk Darren. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa dulu nih? Oke, bentar ya. Masukkan. Kebetulan gue masih baru di crypto lah, baru setengah tahun gitu. Iya. Dan ya ini cycle pertama gue lah hitungannya. Jadi pengen tahu, tadi ada sih di chart tuh, cuma mungkin terlalu kecil ya, nggak jelas. Kan kita kira-kira tahu nih nanti di ya let's say September, Oktober, November bakalan PTH, ada yang bilang 120, ada yang 150, sebagainya. Nah setelah itu kan pada bilang 2026 bakalan bear market dan sepi dan Bitcoinnya nggak tahu turun sampai mana, mungkin nggak tahu deh, di chartnya ada prediksi berapa. Nah biasanya di cycle sebelumnya itu apa yang kalian lakukan dan apakah akan dilakukan di cycle yang sekarang? Apakah lu bakal jual seluruh Bitcoin lu, kemudian nunggu dia bottom lagi pas Piala Dunia maybe, terus pas orang duitnya kesana semua, terus lu beli lagi, terus lu lu collect, terus nanti di tahun berapa lagi tuh, terus mulai ya pengen tahu aja Oke. cycle sebelumnya gimana? Oke. Kalau Bitcoin gue nggak lepas, mungkin jual dikit lah, jual 1% lah dari total lah paling. Kalau altcoin gue masih jual altcoin gue, paling nyisain dikit banget. Kenapa? Karena altcoin itu ada masa ATH-nya dan dia turun dan dia nggak akan pernah naik lagi. Jarang altcoin yang udah drop 90% itu naik di angka yang sama lagi, apalagi di entry-nya. Itu gue akan jual. Kalau masalah Piala Dunia, duit kesana semua, nggak semua lah, nggak segede itu yang masuk ke Piala Dunia ya. Dan Bitcoin akan turun kemana? Yes, penurunan ada, tapi ini cycle berbeda sama cycle-cycle di halving sebelumnya. Kenapa? Karena waktu cycle sebelumnya kan belum ada ETF, belum ada BlackRock yang masuk, belum ada kayak Fidelity, Trero, ARK, itu kan uang-uang yang sangat besar yang masuk ke market, dan itu dia masukinnya baru sekian persen doang untuk ke portofolio dia. Jadi Bitcoin punya floor price ya. Dan dia penurunannya nggak sedalam kayak bear market di cycle yang sebelumnya. Mungkin kalau sejelek-jeleknya turun mungkin sekarang berapa, 103 kemarin di kocok-kocok Trumpnya sampai 77 ya, 77-an lagi lah kurang lebih. Dia nggak mungkin jebol 50, 30 sampai 30 nggak mungkin. Itu Michael Saylor bingung, nggak sampai sedalam itu turunnya sih. Tapi kalau correction yang agak lumayan dalam ada sih pasti. Oke, sudah cukup puas dengan pertanyaannya. Nah, ini dia yang dari Bandung. Betul ya, dari Bandung ya? Ya, silakan. Oke, Bro David. Jadi gue pengen nanya, gue pengen lu nyeritain perjalanan lu di financial market kayak gimana. Terus apa aja kesalahan-kesalahan yang lu lakuin dari lu masuk ke dunia kripto itu mungkin. Oke, gue dulu saham 2000 Covid gue masih saham. Antam, BBRI, DCI itu yang gede banget kan. Waktu itu vaksin kan, terus dia bikin suntikan, terus dia itu jadi salah satu, gue lupa nama kickernya apa, itu juga gede banget. Dia vaksin, dia cuma itu doang, sahamnya itu ngacir gila-gilaan sampai disuspend sebentar kalau nggak salah deh. Gue dulu dari saham masuk, dapat duitnya dari mana ya, dulu ya biasa jualan lah segala macam lah. Masuk di saham, terus kebanyakan gue naroin di BCA kebanyakan. Terus gue tahu Bitcoin, gue tahu Ethereum duluan. Teman gue nggak terlalu demen Ethereum, makanya Bex gue nggak punya Ethereum. Gue tahu Bitcoin, dan gue waktu awal kali masuk kripto itu bukan ke Bitcoin. Gue ngeliat Doge. Gue masuk Doge lumayan banyak, Doge-nya terbang. Baru gue belajar kripto lebih dalam lagi. Kenapa? Karena gue bisa ngeliat, saham tuh dapetin cuannya agak lumayan lah. Tapi di Doge ini gue one hit entry, one hit sell, kok gede banget. Kok kayak gue nggak pernah dapetin duit. Akumulasi saham gue dari udah lumayan lama, 2-3 tahunan lah mungkin ya. Itu kalah sama cuan Doge gue yang cuma sekali entry doang. Gue nggak tahu gue beli apaan itu. FOMO biasa, orang FOMO biasa. Baru gue pelajarin, kayaknya kripto itu jauh lebih bagus dari saham.
Dan turns out bener, kenapa? Karena saham Indo itu kan cuma bisa dibeli rata-rata mayoritas dari orang Indonesia doang, sedangkan cryptocurrency lu mau di Cina, lu mau di Belanda, mau di Indonesia, mau di Australia, mau di Amerika, lu bisa beli yang namanya cryptocurrency dan tickernya semuanya sama. Itu perjalanan gue ya sampai sekarang. Gue masih ada saham, dikit lah. Kemarin beli BRI masih ada dikit, cuman ya gue sekarang total accumulation di crypto, ya di Bitcoin ya. Itu. Beragam ya? Iya. Oke. Tadi pertanyaan kedua, kesalahan-kesalahan apa yang lu lakuin waktu lu mulai masuk ke dunia kripto? Oh, kesalahan yang baru gue buat nggak lama, mungkin 3 bulan lalu kali. Yang tadi liquid, serakah gue nggak mau TP, gue entry nggak terlalu bagus juga, dan gue nggak patuh SL. Jadi gue sempet nahan position. Apa yang gue tahan ya? Oh, Bitcoin dulu gue entry 60-an berapa, itu turun sampai 58 sempet. Itu gue tambahin lagi dari spot, gue pindahin duitnya biar nggak liquid, terus gue tahan terus. Sebenarnya itu ya nggak boleh, sebenarnya nggak boleh kalau di itu kan, karena kalau futures itu kan lo harus ada TP, ada SL, entry-nya ada sesuai. Nah sekarang gue baru lumayan disiplin, gue jarang futures juga, tapi itu kesalahan yang lumayan gede. Waktu itu gue sempet yang Februari itu kenapa liquid, gue sempet nahan position Taunya jeblos sampai 180 kan, hilang duit gue. Nah itu yang salah. Jadi kalau futures, spot juga punya. Spot itu harus punya SL, dan gue nggak ada SL, itu kesalahan. Yang kedua, serakah gue mau masuk lebih gede biar cuan gue lebih gede, ternyata nggak. Serakah. Dan yang ketiga, jangan ikutin orang. Gue banyak beli koin aneh-aneh ikutin orang, gue kayak kena rug pull, kena dapat koin jelek. Dan yang terakhir itu kesalahannya adalah lu mencintai koin itu. Ya ini agak bahaya nih, gue cinta Tao ini. Ada beberapa koin yang gue udah dia minusnya dalam. Oh, Tao gue nggak minus, makanya gue masih cinta. Ada beberapa koin yang minusnya udah lumayan dalam dan gue masih suka ya. Oke, fundamentalnya bagus, tapi kalau foundernya aneh, gue nggak suka. Nah itu yang jadi kesalahan yang keempat gue yang terakhir itu ya, jangan mencintai koin apapun. Itu yang ya mungkin yang bisa dipelajari lah. Thank you. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Thank you. Tadi perasaan ada yang angkat tangan.